kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. Kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup ya. Coba kalian perhatikan di sekitar kita atau di sekeliling kita terdapat makhluk hidup dan tidak hidup. Apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Makhluk hidup dan tidak hidup. Oke, Ibu jelaskan satu persatu tentang makhluk ini dulu. Makhluk hidup. Dan Ibu jelaskan, makhluk hidup adalah suatu organisasi yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Itulah pengertian dari makhluk hidup ya. Makhluk hidup terdiri dari apa aja? Makhluk hidup terdiri satu, manusia. Manusia ini seperti satu, misalnya orang tua, ayah atau bunda, itu nenek atau kakek atau ibu guru atau bapak bu, adik, abang, masih banyak lagi kan paman, bibi, masih banyak lagi. Itu adalah sejenis dengan manusia, yang disebut manusia. Nah, jangan kalau nggak tahu apa manusia itu. Sudah paham ya tentang manusia? Yang kedua tentang hewan. Hewan contohnya seperti apa? Kelinci, kucing, ayam, kijang, burung, kupu-kupu, gajah, harimau, apa lagi? Kancil, dan banyak lagi ya hewan-hewan. Itu namanya jenis contoh-contoh hewan ya. Jangan sembarang ditanya nanti tak tahu apa jenis hewan. Ya, apa hewan aja. Yang ketiga tumbuhan. Tumbuhan contohnya seperti satu, buk. Yang kedua pohon. Yang ketiga rumput. Kalau kayak itu udah paham semua. Manusia contohnya udah tahu kan? Hewan contohnya sudah tahu kan? Tumbuhan contohnya sudah tahu kan? Oke. Semua makhluk hidup mempunyai ciri-ciri makhluk hidup. Satu, yang manusia ini bergerak menggunakan apa? Bergerak. Nah, inilah ciri-ciri makhluk hidup. Yang bergerak ya, yang bergerak, berjalan, bergerak. Nah, kalau hewan apa? Merak, merayap, meloncat, apa lagi? Terbang dan banyak lagi ya, dan lain-lain. Kalau tumbuhan dia kayak mana cara bergeraknya? Dia tidak bergerak seperti manusia dengan tumbuhan ya, dengan hewan. Tumbuhan bergeraknya beda dengan manusia dengan hewan. Kalau tumbuhan bergeraknya tidak sama bergeraknya hewan dan manusia, karena dia hanya bergerak pasif di situ-situ aja. Tapi kalau manusia dengan hewan, mereka tidak pasif, bisa ke sana, bisa ke sini, ya kan? Kalau tumbuhan dia pasif di situ-situ aja dia bergeraknya, ya. Dan akan tumbuhan bergerak di dalam tanah, dia bergerak di dalam tanah, tidak mungkin jadi atas di luar ya, di luar tanaman, dia di dalam tanah akan tumbuhan. Tanah itu cara bergerak tumbuhan di situ-situ aja dia ya.
manusia, kalau manusia apa? Menghirup oksigen. Oke, kalau hewan sama manusia menghirup oksigen. Kalau yang lainnya apa? Kalau tumbuhan apa? Menghirup karbon dioksida pada siang hari dan malam hari. Itu dengan tumbuhannya yang bernafasnya. Itu adalah ciri-cirinya ya nak. Nah, ya, apa aja alat pernapasan pada hewan, pada manusia, pada tumbuhan. Kita jadikan satu, apa aja alat pernapasannya. Contohnya satu, paru, Pak. Lanjut yang kedua, inflam. Yang ketiga, kulit. Yang keempat, trachea dan stomata. Itu adalah alat pernapasan manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya, makhluk hidup mengalami pertumbuhan ketika kamu masih bayi. Tubuhmu tidak besar macam sekarang. Tubuhnya tentu lebih tinggi dan lebih Nah, contohnya seperti apa? Kita sepertikan contohnya ciri-ciri manusia. Bayi sama anak yang kita sekarang ini, yang kalian sekarang. Kalau bayi apa ciri-cirinya nak? Kecil dan pendek. Kalau kalian ciri-cirinya apa? Besar dan tinggi. Nah, tapi itu adalah ciri-ciri. Ya. Yang kedua, kalau ciri-ciri ayah apa anak kucing dengan kucing dewasa apa? Kalau anak kucing tidak bisa mencari makan sendiri. Kalau kucing dewasa dia masih bisa mencari makan sendiri. Itu ciri-cirinya ya. Dan berkembang dia artinya bertambah banyak supaya populasinya tidak punah atau musnah ya. Oke, makhluk hidup tidak hidup. Ini makhluk hidup tidak hidup apa? Dia contohnya adalah benda mati yang tidak bisa bergerak sendiri kecuali kita gerakkan. Nah, dia baru bergerak. Kalau tidak digerakkan pasti dia tidak akan bergerak. Contohnya apa? Meja, kursi, papan tulis, dengan lemari, banyak lagi ya nak ya. Itulah contoh-contoh benda mati, benda makhluk hidup tidak hidup. Oke, sampai sini siapa yang sudah paham semuanya? Sudah semua paham? Sudah. Oke, sekian penjelasan ciri-ciri makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Sampai sini dulu ya nak. Oke, dengan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.